Salam dari semua, salam yang baik. Saya Gilang FP akan menemani kaula muda semua dan teman-teman untuk menelisik bagaimana pendapat saya pribadi mengenai isu yang beredar, yaitu genosida, kemanusiaan, dan tentunya peperangan. Disclaimer, video ini dibuat atas dasar keresahan saya pribadi dan pandangan saya terhadap bagaimana isu yang berkembang pada saat ini, yaitu bagaimana negara yang memiliki power yang sangat kuat melawan salah satu partai dan organisasi terbesar militan milik Palestina, yaitu Hamas. Kita dibekali dengan akal dan pikiran untuk mencerna sesuatu. Dalam hal ini adalah informasi. Saya sendiri di sini akan membahas pandangan pribadi saya mengenai apa yang terjadi pada saat ini, yaitu genosida, peperangan, dan kemanusiaan. Kita mulai dari mana kita berada dan pada siapa kita memberi dukungan. Dukungan diberikan bukan hanya dengan ajakan tapi dengan donasi. Dukungan selalu diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap warga Palestina yang sedang mengalami kesulitan dikarenakan perang yang berkelanjutan. Hampir 1 bulan lamanya peperangan Israel dan Palestina terus terjadi. Namun sebenarnya konflik keduanya sudah terjadi jauh sebelum serangan Hamas 7 Oktober 2023 lalu. Konflik ini dimulai pada 2 November 1917, yang dimana keputusan PBB untuk membagi wilayah Palestina pada tahun 1947 menjadi negara Yahudi dan negara Arab yang terpisah, menandai titik balik dalam konflik Israel dan Palestina. Pemisahan ini diterima oleh pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh pemimpin Arab. Akibatnya terjadi perang besar antara pasukan Yahudi dan pasukan Arab. Okupasi ini terjadi secara terus-menerus dan berlangsung secara masif. Pada tahun 1948 terjadilah tragedi Nakba yang atau diartikan malapetaka, di mana warga Palestina mengalami eksodus. Kurang lebihnya 78% masyarakat Palestina atau sekitar 700.000 masyarakat Palestina diusir dari tanahnya sendiri. Depopulasi terkait dan penghancuran lebih dari 500 desa Palestina, dan selanjutnya penghapusan geografis, penyangkalan hak Palestina untuk kembali, penciptaan pengungsi permanen Palestina, dan penghancuran masyarakat Palestina itu sendiri. Hal ini serupa dilakukan dari tahun ke tahun dan serangan semakin brutal. Pada akhirnya Oktober kemarin meletuslah genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Anak-anak dan warga sipil yang berada di area tersebut menjadi korban dan kurang lebih 10.700 jiwa meregang akibat genosida berkelanjutan ini. Ini saya akan membahas pelbagai pandangan saya sendiri mengenai isu yang beredar luas saat ini di karangan para influencer. Selumbari saya mendapat berita yang sedang naik daun ketika influencer berbondong-bondong membuat konten atau postingan mengenai sikap mereka dan keberpihakan mereka. Salah satu influencer mengemborkan untuk membela dari sudut Palestina dan membuka donasi, juga anjuran untuk membela Palestina karena tuntutan hati nurani. Namun untuk pandangan saya pribadi, bukankah sebuah dukungan lebih baik jika dinyatakan dengan aksi nyata daripada konten? Jadi saya selalu bertanya, apakah jika ada seseorang yang memiliki pengaruh besar atau pengikut besar, mereka melakukan itu secara pure atau hanya ingin mendapatkan traffic semata? Terlebih, konten kreator ini memiliki atensi yang sangat tinggi terhadap dukungan tersebut. Yang menurut saya pribadi dan saya pun kurang berkenan adalah ketika mereka memiliki keberpihakan namun menyeret-nyeret orang lain, memaksa dan seakan memberangus hak orang lain untuk ikut dengan keberpihakannya. Padahal kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa itu melekat pada diri kita sendiri untuk memilih masing-masing dari pilihan kita. Di sini saya berasumsi dan memiliki opini bahwa dari dua konten kreator tersebut kita dapat belajar bahwa keberpihakan atas diri kita terhadap isu yang sedang ramai hendaklah berada pada lubuk hati yang paling dalam, dan juga aksi yang seharusnya lebih underground. Kenapa underground? Karena dengan mereka menyembunyikan keberpihakan mereka terhadap sesuatu, sikap tidak akan menjadi efek negatif pada dirinya sendiri. Terlebih, ini menjadi efek domino yang berkelanjutan loh.
seperti pemboikotan produk itu sendiri, dan segianya lebih elok jika kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, yang dimana orang lain memiliki hak tersendiri yang melekat pada dirinya masing-masing untuk memilih pilihannya sendiri. Dan janganlah kita menyeret orang untuk setuju dengan argumen atau opini dari diri kita sendiri, karena orang lain mempunyai hak yang mutlak untuk segala informasi yang mereka dapat dan mereka proses dengan akal mereka sendiri. Fanatisme atau kefanatikan seorang terhadap sesuatu membuat efek domino yang lebih luas lagi. Ada yang mendapatkan traffic positif dan keberpihakan tersebut, dan juga yang mendapatkan boykot tentunya. Jadi ada pro dan kontra antara konten yang mereka upload. Sebuah pilihan kembali lagi pada diri masing-masing. Kita harus menghargai bagaimana mereka bersikap dan mengambil keberpihakan. Fanatisme akan memberikan efek yang begitu besar. Ditambah sebagai orang yang memiliki pengikut yang sangat besar, memberikan efek tersendiri. Entah itu efek negatif atau positif. Intinya, kita harus menghargai pemikiran, sudut pandang, opini, atau argumen dari orang lain yang berseberangan dengan pemikiran kita, karena itu adalah hak mereka. Pro kontra itu sudah biasa. Intinya, kita harus menghargai pemikiran, sudut pandang, opini, atau argumen dari orang lain yang berseberangan dengan pemikiran kita, karena itu adalah hak mereka. Pro kontra itu sudah biasa. Sebagai contoh, ketika saya berdiri dengan Palestina dan mendukung Palestina, dan orang-orang di circle kita ada yang tidak melakukan aksi boykot dan tetap memakai brand yang mereka memberikan dukungan terhadap Israel, itu adalah keputusan dan hak mereka masing-masing untuk memilih pilihannya sendiri. Jangan sampai ketika orang-orang terdekat kita menjadi tercerai-berai akibat perbedaan keberpihakan ini. Hargailah hak mereka tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang-orang lain di sekitar kita. Dan jangan mendoktrinisasi atau mengutuskan orang yang berseberangan dengan pendapat kita, karena itu adalah hak mereka dan jangan dijadikan musuh. Hargailah hak mereka tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain, dan jangan mendoktrinisasi atau mengutuskan orang lain yang berseberangan dengan pendapat kita, itu menjadi musuh kita. Intinya, hargailah pendapat orang lain dimanapun mereka akan memilih keputusan mereka. Dan dari saya, terima kasih telah menyaksikan Point of View. Sampai jumpa di konten Point of View selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Gilang FP, pamit undur diri. Salam hangat.